bersama Kak Emily di SN Story. Adik-adik, hari ini Kak Emily mau membawakan cerita dari Sumatera Selatan loh. Judulnya adalah Putri Kemarau. Pada suatu hari, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan juga dicintai oleh rakyatnya. Sang raja ini tinggal bersama putrinya yang cantik bernama Putri Jelitani. Ayah, aku mau tanya, kenapa sih orang-orang banyak yang memanggilku dengan Putri Kemarau? Kan namaku Putri Jelitani ya. Iya nak, jadi orang-orang banyak memanggilmu Putri Kemarau karena kamu lahir ketika musim kemarau tiba. Oh begitu ya ayah. Terus ayah, aku mau tanya, sebenarnya sejak kapan ibu meninggal? Aku sedih sekali. Aku sedih tidak bisa bermain dengan ibu. Jadi ibu kamu itu meninggal 2 tahun setelah kelahiran kamu. Kamu sebenarnya sudah bertemu dengan ibumu, tapi kamu tidak hafal dengan muka ibumu karena kamu masih kecil. Ya ayah, aku sedih deh. Sudahlah nak, kamu tidak boleh bersedih. Kan sekarang ada ayah. Iya ayah, walaupun aku cuma tinggal berdua sama ayah, tapi aku merasa sangat bahagia tinggal di istana ini. Namun, kebahagiaan mereka mulai terusik ketika musim kemarau tiba. Anakku, ayah sungguh bingung sekali karena semenjak musim kemarau tiba, rakyat ayah menderita. Hah? Menderita kenapa ya? Hah? Kasihan sekali. Iya, menderita karena banyak sekali pohon yang meranggas. Sungai mulai mengering, hasil ikan pun tidak ada. Hasil panen jadi gagal, dan banyak binatang ternak milik rakyat ayah mati karena kepanasan. Ayah, bagaimana kalau kita pergi ke penasihat istana aja ya? Mungkin penasihat istana bisa memberikan solusi. Baiklah kalau begitu, kamu temanin ayah ya. Iya ya kalau gitu. Selamat datang di rumahku, Tuanku Raja dan juga Putri Jelitani. Ya, terima kasih penasihat istana. Ada apa Tuanku Raja datang ke sini? Jadi, aku ingin menyampaikan, rakyatku ini sedang menderita karena musim kemarau telah tiba. Apakah kamu bisa memberikan kami solusi? Karena aku dan putriku sangat bingung sekali bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Oh begitu Baginda. Tapi saya rasa untuk saat ini belum ada solusi yang tepat karena banyak sekali kerugian yang sudah dialami oleh rakyat. Caranya pun saya juga masih bingung sekali Raja. Apa mungkin Raja mau memberikan saya 1 hari untuk memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Wah begitu ya. Ya sudahlah, berarti musim kemarau berkepanjangan ini belum ada solusinya. Aku bingung sekali. Ayah, mungkin saja solusi saat ini kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa membantu kita mengurangi beban rakyat dan juga beban ayah yang selalu memikirkan masalah ini ayah. Ya sudahlah, kalau begitu lebih baik kita berdoa kepada Tuhan. Semoga saja Tuhan mengabulkan ya nak. Kalau begitu saya pamit ya penasihat istana. Baiklah Tuanku Raja, terima kasih telah datang ke rumah saya. Hati-hati di jalan. Setiap hari, Raja dan juga Putri Kemarau selalu berdoa kepada Tuhan supaya musim kemarau tidak terlalu menjadi beban bagi rakyatnya. Tapi musim kemarau tetap terjadi dan rakyat masih menderita. Ayah, aku sudah sering sekali berdoa kepada Tuhan, tapi musim kemarau belum berhenti. Mungkin kita masih diuji ya. Iya nak, tidak apa-apa, kita harus menjalankan ini semua ya. Ayah, tapi aku mau cerita juga. Semalam itu aku bermimpi
bertemu dengan ibu dan ibu bilang kepadaku, negeri ini akan selamat dan kemarau tidak akan merusak lagi kalau ada seorang anak gadis yang mau mengorbankan dirinya untuk menceburkan diri ke dalam laut. Nak, benar kamu bermimpi seperti itu? Karena ayah juga semalam mimpi yang sama kayak kamu. Kok aneh sekali ya, ayah bertemu ibu dan ibu bilang seperti itu juga. Iya sih ya, aneh. Tapi apa mungkin benar ya? Ya sudah, kalau begitu nanti ayah pikirkan lagi ya. Selamat sore Baginda Raja, selamat sore Putri Jelitani. Ada penasihat kerajaan. Penasihat, sepertinya aku dan putriku ingin bercerita lagi kepadamu. Mungkin kamu juga memiliki solusi atau jawaban. Jadi aku dan putriku ini mimpi yang sama. Aku bermimpi istriku memberikan saran kepadaku kalau negeri ini akan selamat dari kemarau jika ada seorang anak gadis yang menceburkan diri ke laut. Benar begitu Baginda? Itu sebenarnya aneh. Mana mungkin seorang anak gadis menceburkan diri ke laut lalu musim kemarau bisa pergi. Itu aneh Baginda. Dan memangnya ada yang mau seorang anak gadis berkorban menceburkan diri? Itu dia. Aku juga tidak yakin ada yang mau. Lalu bagaimana ya? Aku juga bingung sekali. Baiklah, aku akan pikirkan. Ayah, bagaimana kalau putri aja yang menceburkan diri ke laut? Hah? Putri, jangan nak. Ayah cuma memiliki kamu, tapi kamu mau berkorban untuk menceburkan diri ke laut? Tidak, ayah tidak mau kehilangan kamu. Ayah sudah kehilangan ibumu. Masa ayah harus kehilangan kamu lagi? Ayah, aku mohon ya. Ini kan semua demi rakyat kita. Masa ayah tega melihat rakyat kita sengsara berkelamaan seperti ini? Aku mohon ya. Nak, tolonglah ayah kali ini saja. Nanti ayah hidup sendirian. Ayah yakin sekali ayah tidak akan bahagia tanpa kamu. Ya, aku mau berkorban untuk rakyat kita. Aku mohon ya. Baiklah, kalau begitu ayah akan mengantarkan kamu untuk pergi ke laut dan kamu boleh menceburkan diri. Meskipun ayah sebenarnya tidak mau, nak. Disaksikan oleh sang ayah dan juga penasihat istana, sang putri Jelitani naik ke atas tebing untuk menceburkan dirinya ke laut. Tuan Putri, apakah Tuan Putri yakin ingin menceburkan diri? Sudahlah penasihat, aku sudah ikhlas sekali. Aku ingin sekali rakyatku tidak menderita lagi. Lagi pula kasihan ayahku memikirkan tentang ini. Tidak apa-apa penasihat istana. Anakku, jangan nak. Ayah nanti tinggal sama siapa nak? Ayah tidak mau sendiri. Sudahlah ayah, tidak apa-apa. Yang penting nanti ayah bisa bersuka cita karena musim kemarau sudah tidak lagi membuat beban bagi rakyat kita ya. Anakku, selamat tinggal ayah. Selamat tinggal penasihat istana. Setelah sang putri Jelitani menceburkan diri ke laut, tiba-tiba datanglah suara petir yang besar saling menyambar-nyambar dan hujan deras pun tiba. Lalu seluruh sungai di negeri ini menjadi meluap karena terisi oleh air hujan. Raja pun sangat bersuka cita karena akhirnya musim kemarau sudah tidak lagi menjadi beban bagi rakyat. Hah? Benar yang dikatakan oleh istriku dalam mimpi. Ternyata setelah seorang gadis menceburkan diri ke laut, semuanya berubah. Tapi penasihat, anakku bagaimana? Rakyatku memang sudah tidak bersedih lagi, tapi aku kehilangan seorang anak. Aku sudah tidak punya anak lagi, penasihat. Ya sudah Baginda, sebaiknya Baginda bersabar saja.
Mungkin ini yang terbaik Baginda. Ternyata Putri Jelitani yang sudah menceburkan diri ke laut tidak tenggelam, karena Putri Jelitani hanya terombang-ambing oleh ombak. Selanjutnya ombak itu membawa Putri Jelitani ke tepian pantai. Dan penasihat istana melihatnya. Baginda! Baginda! Itu Putri Jelitani, Baginda! Putri! Putri! Anakku Jelitani! Anakku! Anakku ternyata masih hidup, penasihat. Anakku, bangunlah nak. Ayah. Ayah, aku melihat hujan. Apakah ini hujan sungguhan, Ayah? Tentu saja nak, karena pengorbananmu. Ternyata benar apa yang dikatakan ibumu dalam mimpi. Musim kemarau sudah pergi, dan sekarang hujan tiba. Rakyat pasti akan bahagia sekali nak. Ayah, aku senang sekali Ayah. Akhirnya rakyat kita sudah tidak menderita lagi Ayah. Kalau begitu kita pulang ya nak. Kasihan sekali kamu nak. Baiklah Ayah, ayo kita pulang. Hai adik-adik, gimana, seru kan ceritanya tentang Putri Kemarau? Adik-adik, pesan dari cerita ini adalah adik-adik harus menjadi seseorang yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya, seperti yang dilakukan oleh Putri Jelitani. Meskipun ia seorang putri raja, tapi ia mau berkorban demi rakyatnya. Adik-adik, jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Asta and Story.